Selamat siang kawan global. Saat ini saya ada di lokasi sebuah perumahan Geraha Asri Persada. Geraha Asri Persada ini ada di lokasi tepatnya di Samsam ya. Tapi kita lihat saja kondisi dari perumahan Geraha Asri Persada ini sangat memprihatinkan, terutama dalam hal transportasi jembatan. Karena jembatan ini dulu rusak karena apa, kita akan tanyakan, dan kapan bisa diperbaiki kita juga akan tanyakan kepada salah seorang panitia perbaikan ini, yaitu Bapak Haji Idris. Selamat siang Pak Haji Idris. Selamat siang, Pak. Bisa dijelaskan dulu nih ambruknya jembatan karena apa dulu Pak? Terima kasih pada kesempatan ini. Dengan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tempat tinggal kami ini perumahan Geraha Asri Persada yang berada di wilayah lingkungan Banjar Dinas Penyalin, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan. Untuk Pak Blam, perlu diketahui bahwa jembatan ini merupakan salah satu juga akses masuk perumahan yang kami banggakan. Tentunya kami harapkan untuk bertahan lama. Namun demikian, pada saat hujan yang ekstrim tahun lalu, kira-kira Januari, tanggal 25 Januari 2020, saat hujan terus-menerus 1 hari penuh, jembatan kami ini putus alias jebol, tepatnya kurang lebih pada pukul 19.00. Ya, Sementara itu Pak Bang. itu jebolnya kalau dalam bahasa teknis berapa meter, berapa kedalaman, dan berapa luas? Nah, ini kalau kira-kira ini perkiraan saya untuk jebolnya jembatan kami ini dari arah timur masuk ke wilayah perumahan menuju ke barat. Jebolnya ada di sebelah timur yang menghubungkan desa Daupeken dengan Samsam. Kira-kira lebar ada kurang lebih 7,5 meter, kemudian panjang ada sekitar 11 meter, kemudian kedalaman kurang lebih hampir 7 meter lebih, kurang lebih. 7 meter lebih. Nah, kalau melihat dari kondisi fisik dalam hal kerusakannya, kira-kira apa yang mesti disediakan ataupun diperbaiki? Apakah ini cukup berat, Pak? Menurut saya cukup lumayan berat, sangat berat untuk kondisi yang sebenarnya dengan kondisi keadaan sekarang, di mana ini memerlukan struktur pembangunan atau konstruksi bangunan jembatan yang sebenarnya. Bukan berarti yang dulu tidak kuat tapi tidak menjamin gitu Pak. Jadi sekarang kita upayakan ada konstruksi yang betul-betul seperti konstruksi jembatan yang sebenarnya. Oh ya, lebih kuat lagi dari yang dulu. Ya, demikian harapan saya Pak. Nah, kemudian dari usaha dan upaya penduduk setempat di perumahan ini, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa memperbaiki? Adakah upaya atau bantuan dari pihak lain, dalam hal ini pemerintah mungkin? Baik, terima kasih. Kami mundur ke depan lagi, ke belakang cerita kami tadi. Setelah terjadinya jebol jembatan ini, tentunya upaya yang pertama kami lakukan melapor ke pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tabanan. Kemudian kami lanjut ke BPBD Tabanan untuk merespon keadaan jembatan kami, itu upaya-upaya. Namun secara regulasi setelah kami hadapi di Pemda maupun di BPBD bahwa jembatan ini sebenarnya belum diserahkan secara legal kepada pemerintah daerah Kabupaten Tabanan, sehingga agak mengalami kesulitan kami untuk mendapat bantuan secara birokrasi, Pak. Demikian. Oh, karena belum diserahkan, dianggap ini masih tanggung jawab dari penduduk ya, developer ya. Nah, tapi dari pihak developernya sendiri, adakah kemampuan untuk sekian persen membantu? Baik, masih kami lanjutkan. Setelah upaya kami lakukan, maka jalan terakhir sebenarnya perlu kami garis bawahi.
kami melaksanakan rapat umum pada warga untuk baik menyikapi jembatan yang telah roboh dengan menyikapi upaya yang kita lakukan secara birokrasi. Artinya begini Pak Bram, ini mentok usaha kami untuk menghubungi bantuan dari pemerintah seperti regulasi yang kami sampaikan tadi. Akhirnya kami menghubungi pihak developer pengembang yaitu Bapak Iwayan Jabro yang mendirikan bangunan ini. Kemudian beliau merespon hanya memberi sumbangan kontan berupa material dana uang kontan sebesar 50 juta rupiah. Dan uang itu sudah dalam proses perbaikan seperti ini. Betul, betul. Uang ini adalah proses dari bantuan dari pengembang. Saya lupa lagi, ada donatur-donatur dari luar perumahan, diantaranya dari teman-teman kita dari Muhammadiyah yang ada di Jalan Pulau-Nias, kemudian dari Koperasi Mulia Sejahtera untuk menyumbang berupa uang, kemudian dari Bendesa Adat sebelah Pak, di Pangkung Karung, Bendesa Adat Pangkung Karung. Memang untuk secara adat agak beda sedikit karena wilayah kami mayoritas masuk lingkungan adat Samsam, Penyalin, Eka Cipta Penyalin. Namun dana masuk dan sumbangan dari Bendesa Adat sebelah Pangkung Karung yaitu Selingsing. Itu sebesar berbentuk semen yaitu sebanyak 37 sak. 37 sak. Nah, jadi upaya ke pemerintah mentok karena Regulasi, persoalannya Pak. regulasi ya. Yeah. Nah, kemudian ya terlepas dari mentok dan tidaknya, apakah ada upaya ekstra? Di antaranya mungkin dengan cara mengumumkan siapapun yang mampu membantu ataupun menyumbang ini. Apakah ada upaya ke arah sana? Baik, terima kasih. Upaya-upaya yang Bapak sampaikan tadi telah kami laksanakan dan alhamdulillah Astungkaro kita sudah saya sampaikan tadi kita dapat donatur, sumbangan dan dalam waktu dekat ini kami dari panitia dengan tokoh masyarakat di sini memberanikan diri akan menghadap Bapak Bupati Pak. Untuk audensi sekalian Gus minta bantuan secara pribadi lah katakan ya. Sehingga nanti Bapak Bupati selaku pimpinan kami di Tabanan, khususnya di Samsam ini, bisa melihat keadaan kami setelah jebolnya jembatan ini, Pak. Kami maklumi karena secara administrasi maupun regulasi, beliau-beliau pengemban kebijakan tidak berani melakukan itu karena memerlukan regulasi yang cukup matang. Ya. Jadi secara pribadi siapa tahu ada. Atau mungkin juga kepada gubernur yang paling tinggi? Ini belum, mudah-mudahan kami sudah melakukan pendekatan dengan anggota Dewan juga Pak, dari DPR fraksi PDI Perjuangan yaitu Bapak Gusti Westano yang kami sebut sebagai Jip Mangalang yang dari Jambe. Alhamdulillah beliau sangat tuning, sangat memperhatikan. Ini kami buktikan pada saat beliau meninjau langsung ini, langsung dia respon dan melaksanakan kegiatan-kegiatan, diantaranya nanti kita akan difasilitasi untuk menghadap Bapak Bupati. Oh gitu. Dan Bapak Bram perlu ketahui bahwa untuk sementara ini antusias warga kami melaksanakan swadaya Pak. Jadi di samping donatur dari pengembang, kemudian donatur-donatur lain yang sudah kami terima, kami gabungkan menjadi satu dengan dana swadaya dari masyarakat. Kami mengambil dana, sebelum Bapak Bram tanyakan akan kami jelaskan bahwa per kakak dari 486 kepala keluarga, kami ambil per kakak itu 200.000 rupiah. Plus 50.000 rupiah, artinya 250.000 rupiah warga yang memiliki kendaraan roda 4. Jadi yang roda 4 250.000, non roda 4 kakak, satu kakak 200.000. Berarti masuk sepeda motor? Sepeda motor tidak kena. Oh, dia tidak kena. Terhitung kakak aja Pak. Oh, kakak. Tapi kakak yang memiliki mobil roda 4 itu ditambah biaya sumbangannya 50.000. Jadi 250.000. Sehingga
untuk mendukung pelaksanaan sesuai dengan anggaran yang terbatas. Kami juga mengharapkan bantuan dari yang lain. Kami mengendaki jembatan ini mudah-mudahan kualitasnya bagus dari yang sebelumnya. Iya, kekuatannya Pak ya. Kekuatannya ya. Nah, kemudian kita mundur ke belakang lagi Pak. Sebelum jembatan rusak, akses kan lancar. Lancar. Kemudian setelah rusak, akses tidak lancar. Bagaimana posisi dan peran jembatan yang rusak ini terhadap perkembangan ekonomi rakyat di sini masyarakat? Baik, kami jelaskan secara khusus ke dalam Pak ya. Yeah. Ke dalam untuk kepentingan warga kami di perumahan. Otomatis signifikan Pak ada perubahannya di bidang pergerakan sosial maupun ekonomi. Karena bagaimanapun juga jembatan ini memang tidak terisolasi, ada jalan sebelah di Samsam. Namun demikian, karena ini merupakan urat nadi juga untuk kegiatan sosial dan ekonomi, di mana di atas jembatan ini di sebelah timur merupakan desa tetangga yang menghubungkan juga ke Denpasar, ke Tabanan. Jadi perekonomian dan sosialnya sangat berubah signifikan karena pengaruh terhadap roda perjalanan kegiatan aktivitas masyarakat di sini. Ya, oke. Mungkin saya perlu wawancara dengan masyarakat, anggota masyarakat. Oke. Tokoh. Seorang tokoh ya. Anggota masyarakat, Bapak Sire wastane? Bapak Nyoman Wirata. Pak Nyoman Wirata. Pak Nyoman Wirata ini katanya pendengar setia Radio Global juga ya? Pasti. Ya. Tiap pagi. Terus saya dibilang suaranya gede gitu. Oke. Ternyata orangnya gede. Iya, iya. Oke, terlepas dari itu semua, Bapak bagaimana Bapak bisa bercerita tentang harapan dengan jembatan ini? Silakan. Ya sebelumnya Pak, setelah jebolnya jembatan ini Pak, luar biasa. Kita merasa tertekan masalah ekonomi dan mobilitas itu. Jadi akses untuk perjalanan kami dari Penyalin ke Tabanan, ke Dauh Pekan ini terputus seperti itu. Jadi beban itu luar biasa bagi keluarga ya, karena tidak bisa melewati jembatan itu. Setahun sudah kita menderita ini, luar biasa. Pertama kita beban masalah COVID, kedua ini jembatan sudah roboh seperti ini. Jadi luar biasa beban kita di sini. Jadi kita ingin cepat-cepat jembatan bisa dipakai, tetapi masalahnya begini. Jadi kita hanya swadaya bisanya. Mungkin harapan kami dari bapak-bapak pemerintah, misalnya Bapak Bupati, Bapak Gubernur bisa membantu kami di sini untuk mempercepat proses perbaikan jembatan, Pak. Ya. Kemudian apa harapan juga kepada masyarakat ya? Apakah juga dalam hal ini perlu adanya upaya kreatif lain gitu? Ya Pak, ke depan Pak, mungkin harapan kita kalau sudah selesai Pak jembatan ini, kita mau untuk ya memelihara dengan baik agar tidak terulang Pak jebolnya jembatan kami di sini begitu. Tapi harapannya kan memang jembatan ini lebih kuat dari yang dulu. Ya lebih kuat dari yang dulu pengerjaannya. Antisipasi akan musim turun hujan lebat itu seperti apa juga kan harus. Ya kita mungkin besok bikin got yang lebih bagus sehingga got itu tidak di saat hujan tidak meluber airnya melalui jembatan yang membuat jembatan itu roboh karena air hujan yang deras begitu. Jadi kita perbaiki masalah got-got di samping jembatan itu agar lebih baik Pak. Iya. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Ya harapan kami cepat selesai Pak jembatan ini, mudah-mudahan ada pihak-pihak dari donatur di luar kita di sini, karena di sini kita sudah swadaya masyarakat terbebani COVID, terbebani swadaya iuran begini, jadi berat sekali rasanya. Nah, untuk membantu Pak lebih cepat lebih baik perbaikan jembatan ini. Kira-kira bapak-bapak yang di atas, pimpinan-pimpinan kami bisa membantu kami di sini Pak. iya. Terima kasih Bapak atas informasinya. Terima kasih banyak. Dan sering-sering mendengar radio. Ya, Karena pasti. Radio Global ini adalah ibaratnya
tempat rakyat mengadu, Pasti Pak, pasti. tempat curhat ya. Terima kasih. Dan kalau kita bicara di Radio Global, itu sama artinya kita berbuat kebaikan Ya. atau yatnya, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Idris. Sama-sama Pak. Terima kasih atas kunjungannya. Nyoman saya. Pak Nyoman. Pak Nyoman yang panjang apa namanya? Wirata. Pak Nyoman Wirate. Ya, Wirate. Katanya kenal dengan Pak Ireng ya. Pak Mangkuirang. Ya, ada salam Bu untuk Pak Ya, Mangkuireng. Salam Om. Om saya di Bajra, Pak Mangkuirang. Iya. Dari Ponaan, Nyoman Wirata. Ya. Ini temannya Ibu Mursi ini. Ibu Lili sama Pak Abun. Apa kabar Pak Abun? Kabar baik. Terima kasih atas kepeduliannya dengan masyarakat ya. Segala sesuatu tidak akan sia-sia apabila kita memiliki niat dan usaha. Terima kasih, sukses untuk karir dan juga rezeki serta upaya-upaya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Tapi saya udah lama kenal Bang Bram. Loh. Udah lama kenal. Nggak mau dari tadi ini sudah closing ini. Apa kapan kenalnya Pak? Udah lama sejak Radio Global. Ya, ya biasalah. Ini tanpa skenario Suaranya jadi saya nggak tahu. Suaranya saya familiar suaranya. familiar ya. Luar biasa. Ya. Menggema. Ya, terima kasih atas kenalnya dengan saya. Lain kali lebih kenal lagi. Saya tiap hari buka. Tiap hari buka ya. Buka Global. Apalagi kalau saya jalan ke masjid ya, itu saya hidupkan Radio Global. Sama Pak, saya. masih pegang Sama ya? interaktifnya. Masih. 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 Kalau saya mau masuk yang lebih biar tidak dikalahkan orang untuk masuk itu gimana Nah. caranya? Itulah. Caranya Ya. latihan terus, Pak. Langsung terus. Oh, pencet-pencet terus, pencet-pencet terus. Pasti masuk. Masih masuk. Oh gitu. Karena istilahnya gedor-gedor dulu, gedor-gedor gitu. Pintu kan udah terbuka kan. Ya, gedor-gedornya itu apakah didengar atau enggak oleh sistem kan? Pak, terima kasih atas perhatian mendengarkan Radio Global, Sama-sama. termasuk saya. Karena saya di sini adalah sama sebagai anggota masyarakat juga, Ya. tidak lebih dan tidak kurang seperti itu. Makasih ya, Bu. Terima kasih.